Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ridya Hamami selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah. Tak lupa teman-teman kelas PAI 4C yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat taufik sekainayanya kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan fikih ibadah walaupun masih secara online. Ya, semoga saja nanti tahun semester berikutnya bisa bertemu lagi secara offline. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui oleh umatnya Nabi Muhammad dan di yaumul akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih syafaatul udzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kami dari kelompok terakhir atau kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Samsul Ma'arif dengan NIM akhiran 079, teman saya yaitu Nabil Syaiful Islam dengan NIM akhiran 087, Ahmad Jidan Rizky dengan NIM akhiran 088, dan Eka Febi Setiasari dengan NIM akhiran 092 yang akan mempresentasikan materi mengenai tentang tata cara perawatan jenayah. Langsung saja, materi yang pertama yaitu mengenai tata cara memandikan jenayah yang akan disampaikan oleh Mas Nabil Syaiful Islam. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Syaiful Islam dengan NIM 1903016087. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah termasuk dalam syarat mengurusi jenazah umat Islam sesuai dengan hukumnya, yaitu fardu kifayah, yakni wajib dikerjakan. Tetapi apabila sudah ada muslim lain yang mengerjakannya, berarti kewajibannya menjadi gugur. Memandikan jenazah termasuk dalam rangkaian dan hal penting sebelum disalatkan serta dimakamkan ke liang lahat. Memandikan jenazah menjadi tidak wajib dilakukan bila yang meninggal dalam jumlah yang terlalu banyak, seperti korban peperangan, layaknya kisah Nabi terdahulu, dan bencana alam. Sebagai umat muslim, tentunya wajib mengetahui runtunan mengurusi jenazah yang benar. Berikut tata cara memandikan jenazah. Ada 10, yakni yang pertama, jenazah yang wajib dimandikan, yaitu seorang muslim atau muslimah. Kemudian ada tubuhnya. Kemudian kematian bukan karena mati syahid seperti peperangan membela Islam di zaman Nabi. Dan yang terakhir itu bayi, selama bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Kemudian yang kedua, syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, jelas beragama Islam, berakal, sudah balik, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum dan cara memandikan jenazah, kemudian terpercaya, amanah, dan mampu menutupi aib dari jenazah. Kemudian yang ketiga, kewajiban sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, memejamkan mata jenazah yang terbuka, kemudian mendoakan jenazah, mengikat dagu jenazah, dan segera mempersiapkan makam. Kemudian yang keempat, orang yang berhak mengurusi jenazah, yaitu orang yang diwasiatkan dengan syarat. Orang yang diwasiatkan bukan orang fasik atau ahli bid'ah, ulama atau pemimpin agama, orang tua dari jenazah, anak-anak jenazah, keluarga terdekat, dan kaum muslimin. Kemudian tata cara yang kelima,
urutan orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki. Laki-laki yang masih memiliki hubungan keluarga seperti kakak, adik, orang tua, dan anak laki-laki atau kakek. Kemudian istri laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan seperti tetangga. Perempuan yang masih mahram seperti anak perempuan. Kemudian tata cara yang keenam, urutan orang yang berhak memandikan jenazah perempuan, yaitu suami, karena seorang suami berhak memandikan istrinya serta diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali. Perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan seperti kakak, adik, orang tua, dan perempuan atau nenek. Kemudian perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga seperti sepupu perempuan dan tetangga. Kemudian laki-laki yang masih mahram itu boleh memandikan jenazah perempuan. Kemudian yang terakhir, bacaan niat memandikan jenazah. Kemudian tata cara yang ketujuh yaitu niat memandikan jenazah laki-laki. Kemudian yang kedelapan, niat memandikan jenazah perempuan. Dan yang kesembilan, mengenai tata cara mengenai perlengkapan memandikan jenazah, yaitu tempat memandikan jenazah di tempat yang tertutup, jangan biarkan mudah dilihat oleh orang lain. Kemudian menggunakan air bersih untuk memandikan jenazah. Kemudian menyiapkan sabun, air yang diberi bubuk kapur barus, dan wangi-wangian tanpa alkohol. Sarung tangan untuk memandikan jenazah. Kemudian sedikit kapas, potongan atau gulungan kain kecil. Dan yang terakhir perlengkapannya yaitu handuk dan kain khusus basahan bagi jenazah. Kemudian tata cara yang terakhir yaitu yang ke-10, yaitu hendaknya meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Kemudian ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat oleh siapapun. Maksudnya orang yang berada di luar tempat tersebut. Kemudian setelah itu bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, kemudian di celah ketiaknya, kemudian celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kemudian bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Kemudian siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air yang bersih. Siram sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Kemudian memiringkan jenazah ke kiri. Basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Memiringkan jenazah ke kanan. Basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki, kemudian siram dengan air kapur barus. Kemudian jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosokkan anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, maka wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu mengulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk, kemudian dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Kemudian selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya yaitu menggunakan air kapur barus. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Febi Setiasari,
dengan NIM akhiran 6092. Saya sebagai pemakalah kedua akan menjelaskan mengenai tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya wajib dan hendaklah kain kafan tersebut dibeli dari harta si mayit. Hendaklah didahulukan membeli kain kafannya dari melunaskan hutangnya, menunaikan wasiatnya, dan membagi harta warisannya. Jika si mayit tidak memiliki harta, maka keluarganya boleh menanggungnya. Pada dasarnya, tujuan mengkafani adalah menutup seluruh bagian tubuh mayit. Walaupun demikian, para fuqaha memberi batasan tertentu sesuai dengan jenis kelamin mayat. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, batasan minimal. Batasan minimal mengkafani mayit, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh mayit. Yang kedua, batas kesempurnaan. Bagi mayit laki-laki, yang lebih utama adalah 3 lapis kain kafan dengan ukuran panjang dan lebar sama, dan boleh mengkafani dengan 5 lapis yang terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah surban dan baju kurung, atau 2 lapis kain kafan ditambah surban, baju kurung, dan sarung. Bagi mayit perempuan, kafannya adalah 5 lapis yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan sewek. Kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wewangian. Bila mengkafani lebih dari ketentuan batas, maka hukumnya makruh sebab dianggap berlebihan. Hal-hal yang dianjurkan yaitu hendaknya kain kafan yang digunakan bagi mayit laki-laki sebanyak 3 lapis, sedangkan bagi wanita sebanyak 5 lapis terdiri dari sarung, gamis, khimar, dan 2 helai kain. Menggunakan kain yang bersih dan baik serta menutupi seluruh tubuh. Menggunakan kain yang berwarna putih, memberikan wewangian, tidak berlebih-lebihan dalam kain kafan, menaburi kain kafan dengan kapur. Hendaknya kain kafan yang terbaik diletakkan di bagian atas. Sebaiknya kain kafan disiapkan sebelum selesai memandikan jenazah. Dibentangkan 3 lapis kain yang sudah diukur, sebagiannya di atas, sebagian yang lain. Bila jenazah ada luka, untuk menjaga kesehatan dan kebersihan, sebaiknya ditempel kapas pada kain kafan. Setelah itu, letakkan hanut atau harum-haruman yang ditaruh di kain pada kapas, diletakkan di antaranya pantat si mayit. Kemudian, sisa kapas yang sudah dikasih harum-haruman tadi diletakkan di atas kedua matanya, kedua lubang hidungnya, mulutnya, kedua lubang telinganya, dan di atas anggota sujudnya, seperti dahi, hidung, kedua tangannya, kedua lututnya, dan perutnya. Kemudian, ujung kain bagian atas ditarik melalui bagian kiri ke bagian kanan. Begitu juga ujung kain bagian kanan atau bagian kanan atas ditarik ke bagian kirinya. Begitu pula yang kedua kakinya. Begitu pula yang kedua kalinya, ketiga kalinya. Kemudian, lebihnya kain yang ada di kepala si mayit tadi diletakkan di wajahnya. Begitu juga lebihnya kain yang ada di atas kaki si mayit diletakkan di atas kakinya. Kemudian diikat agar tidak lepas pada saat berada di dalam kuburnya. Oleh karena itu, jangan lupa ikatan kain diletakkan di bawah kain lapis paling bawah. Bila mayitnya anak laki-laki, maka kainnya sebaiknya 1 lapis saja. Kemudian cara mengukur kain. Panjangnya, ukur panjang mayit dengan meteran dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki dengan melebihkannya kira-kira 60 cm. Contohnya, seandainya panjang mayit 170 cm, maka ditambah 60 cm sehingga keseluruhan panjang 230 cm.
Penambahan panjang kain disesuaikan agar dapat mengikat ujung kepala dan ujung kaki. Kemudian lebarnya, ukur lebar mayit mulai dari ujung bahu kanan mayit hingga ujung kiri. Kemudian hasil pengukuran dikalikan 3. Contohnya, jika lebar mayit 40 cm, maka lebar kain yang dibutuhkan 40 kali 3 sama dengan 120 cm. Kemudian yaitu cara-cara praktis mengkafani mayat. Menyiapkan 5 lembar kain berwarna putih yang terdiri dari surban atau kerudung, baju kurung, sarung atau sewek, dan 2 lembar kain untuk menutupi seluruh tubuh mayit. Untuk memudahkan proses mengkafani, urutan peletakannya adalah berikut. Yang pertama adalah kain, yang kedua kain kafan pembungkus seluruh tubuh, ketiga baju kurung, keempat sarung atau sewek, kelima sorban atau kerudung, yang keenam setelah kain kafan diletakkan di tempatnya, letakkan mayit yang telah selesai dimandikan dengan posisi terlentang di atasnya dalam keadaan tangan disedekapkan. Yang ketujuh, letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang. Anggota tubuh ini meliputi mata, lubang hidung, telinga, mulut, dan dubur. Demikian juga pada anggota sujud, meliputi jidat, hidung, kedua siku, telapak tangan, dan jari-jari telapak kaki. Ke-8, mengikat pantat dengan kain sehelai. Yang ke-9, memakaikan baju kurung, sewek atau sarung, dan sorban atau kerudung. Yang ke-10, mayit dibungkus dengan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya dengan cara melipat lapisan pertama dimulai dari sisi kiri, dilipat ke sisi kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke kiri. Begitu pula untuk lapisan kedua dan ketiga. Yang ke-11, mengangkat kelebihan kain di ujung kepala dan kaki atau dipocong, dan diusahakan pocongan kepala lebih panjang. Yang ke-12, setelah ujung kepala dan ujung kaki diikat, sebaiknya ditambahkan ikatan pada bagian tubuh mayit seperti perut dan dada, agar kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Kemudian yang terakhir adalah terkecuali untuk orang yang mati ketika sedang ikhram haji atau umroh, ia tidak boleh diberi wewangian dan juga pula ditutup kepalanya. Maksudnya laki-laki, dan jangan ditutup mukanya, maksudnya perempuan. Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berkata, ketika seorang laki-laki sedang wukuf atau mengerjakan haji bersama-sama Rasulullah di padang Arafah, tiba-tiba laki-laki itu jatuh dari kendaraannya hingga meninggal. Maka kejadian itu diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau berkata, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 kain ihramnya. Jangan kamu beri dia wangi-wangian, dan jangan ditutupi kepalanya. Maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia pada hari kiamat seperti keadaannya sewaktu ihram. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi berikutnya yaitu tata cara mensolati jenazah. Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun dalam mensolati jenazah terdiri dari 7 rukun. Rukun-rukunnya adalah niat, 4 takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua, dan membaca doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga, dan yang terakhir yaitu salam. Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, rukun salat jenazah ada 5 perkara. Rukun-rukunnya adalah niat, 4 kali takbir, mendoakan mayit di antara takbir itu, dan berdiri. Sedangkan menurut mazhab Al-Hanafiyah cukup 2 rukun saja. Rukun yang pertama 4 kali takbir, dan rukun yang kedua berdiri. Karena kita menganut mazhab Asy-Syafi'iyah, maka rukun-rukun yang kita laksanakan yaitu ada 7 rukun. Yang pertama yaitu niat, yang kedua berdiri bila mampu,
Yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca suratul Fatihah, yang kelima membaca sholawat pada Rasulullah SAW, yang keenam mendoakan jenayah, dan yang terakhir yaitu salam. Dalam rukun yang pertama yaitu niat. Jumhur ulama mengatakan salat jenayah sebagaimana salat dan ibadah lainnya tidak dianggap sah kalau tidak diniatkan, dan niatnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sholli halal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati imama ma'mum imama lillahi ta'ala. Itu ketika kita menjadi imam, maka lafadznya yaitu imamah. Atau ketika kita menjadi makmum, maka cukup mengganti imamah menjadi makmumal lillahi ta'ala. Dan niat ini ketika mayitnya laki-laki, sedangkan jika mayitnya perempuan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hadal mayyitati, cukup mengganti itu saja. Setelahnya sama, usolli ala hadal mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati makmumal lillahi ta'ala. Itu ketika mayitnya perempuan dan ketika kita menjadi makmum. Bisa dipahami ya untuk niat. Yang kedua yaitu berdiri bila mampu. Sholat jenazah tidak sah bila dilakukan sambil duduk di atas kursi atau di atas kendaraan hewan ataupun yang lainnya. Selama seorang tersebut masih mampu berdiri, maka diwajibkan untuk berdiri. Rukun yang ketiga yaitu takbir 4 kali. Aturan ini didapat dari hadis Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk sholat Nabi ketika mensalatkan jenayah. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyolatkan jenayah Raja Najasyi syarat gaib dan beliau takbir sebanyak 4 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Saat takbir disunahkan mengangkat kedua telapak tangan sampai sebatas bahu, lalu meletakkannya di antara dada pusar pada setiap takbir. Allahu Akbar. Yang keempat yaitu rukun yang keempat yaitu membaca suratul Fatihah. Jadi setelah takbir yang pertama tadi, kita membaca suratul Fatihah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacanya pada sholat jenazah dan berkata, ketahuilah bahwa itu adalah sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Al-Baihaqi, membaca surat Al-Fatihah ini setelah takbir yang pertama atau tanpa didahului dengan doa iftitah. Namun pendapat yang mukatamat dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak mempermasalahkan apakah Al-Fatihah ini dibaca setelah takbir yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Tapi pada umumnya kita membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Setelah takbir yang kedua, yaitu menjadi rukun yang kelima, yaitu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, di mana bacaannya seperti biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Dan apabila versi panjang juga boleh, dimana bisa dibaca sendiri di makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti saat ketika tahiyat akhir saat sholat. Dan rukun yang keenam yaitu mendoakan jenazah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Bila kalian mencalaki jenazah, maka memberikanlah doa untuknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di antara lafadznya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Di sini ketika mayitnya laki-laki. Jika perempuan, maka bisa diganti menjadi Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tadi adalah rukun yang ke-6, dan ini masih menjadi rukun yang ke-6. Setelah takbir yang keempat, tadi yang ketiga masih mendoakan mayit, dan yang keempat mendoakan mayit kembali. Setelah takbir yang keempat, disunahkan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu juga ketika mayitnya laki-laki menggunakan Allahumma ghfir lahu. Ketika mayitnya perempuan menggunakan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan rukun yang terakhir yaitu salam. Setelah kita melakukan niat, terus takbir, setelah takbir membaca suratul Fatihah,
Setelah itu takbir lagi. Yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Setelah itu takbir lagi dan membacakan doa kepada mayit. Setelah membacakan takbir lagi dan membacakan doa lagi, yang terakhir yaitu salam, ditutup dengan salam. Mungkin itu tata cara mengenai bagaimana cara mensolati jenayah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika dirasa kurang jelas, mungkin nanti bisa ditanyakan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Saya persilakan langsung pada pemakaran selanjutnya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Damski dengan NIK panggilan 088. Akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai tata cara mengubur jenazah. Setelah disolatkan, jenazah segera dikuburkan. Untuk menyegerakan menguburkan jenazah didasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, cepat-cepatlah kamu memakamkan jenazah karena ia orang baik. Berarti kamu segera mempertemukannya dengan amal baiknya. Meskipun demikian, ada beberapa waktu yang dianggap makruh oleh ulama untuk menguburkan jenazah adalah matahari terbit, matahari berada di tengah-tengah, dan matahari terbenam. Berikut beberapa tahapan dalam pengurusan pemakaman jenazah. Yang pertama, pemberangkatan jenazah. Minimal jenazah dibawa dengan cara yang tidak mengandung arti penghinaan terhadap jenazah. Adapun cara membawa yang sempurna adalah: 1. Ketika jenazah siap diberangkatkan, memberi kesaksian bahwa jenazah adalah orang baik. Namun tidak semua jenazah boleh tidak disaksikan baik. Untuk jenazah yang jelas fasik, maka tidak boleh disaksikan baik. Yang kedua, jenazah dibawa dengan memakai keranda atau dalam bahasa Jawa disebut katil, dan dibawa oleh beberapa orang sesuai dengan kebutuhan, minimal 2 orang. Diutamakan yang membawanya berjumlah ganjil. Yang ketiga, seperti halnya saat dilahirkan, jenazah diberangkatkan dengan kepala di depan, menghadap ke arah tujuan. 4. Sunnah mempercepat langkah kaki lebih dari sekedar berjalan biasa, namun tidak dengan berlari. 5. Membawa jenazah hendaknya dengan sopan dan penuh penghormatan. 6. Hukum mengantar jenazah ke kuburan, sunnah bagi laki-laki, makruh bagi perempuan. Berikutnya yang kedua, bentuk lubang kubur. Bentuk lubang kubur ada 2 macam. 1. Apabila tanahnya keras, maka lebih baik berbentuk liang lahat, yaitu menggali bagian sisi barat dari lubang kubur, sekitar cukup untuk tempat membaringkan jenazah. 2. Apabila tanahnya lunak atau mudah longsor atau berpasir, maka berbentuk liang cempuri, yaitu menggali sisi tengah dari lubang kubur dengan ukuran bisa membaringkan jenazah, dan sisi kanan kirinya diberi batu bata. Berikutnya yang ketiga, cara meletakkan jenazah ke kubur. 1. Keranda diletakkan di arah kaki lubang kubur, atau dalam nisbat negara Indonesia itu di bagian selatan. 2. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur dengan perlahan-lahan. Disunahkan mendalamkan lubang kubur agar jasad si mayit terjaga dari jangkauan binatang buas dan agar baunya tidak merebak keluar. Lubang kubur yang dilengkapi liang lahat lebih baik daripada syak. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, liang lahat itu adalah bagi kita atau kaum muslimin, sedangkan syak bagi selain kita atau non muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz halaman 145. Lahat adalah liang membentuk huruf U memanjang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Sedangkan untuk yang menerima jenazah, bila jenazahnya perempuan, maka mahram si mayit. Bila laki-laki, maka yang paling dekat hubungannya dengan jenazah. Ketiga, ketika memasukkan jenazah, sunnah membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan atas nama agama Rasulullah. 4. Jenazah diletakkan pada tempat yang telah dipersiapkan dan wajib dihadapkan ke arah kiblat.
5. Ikatan kain kafan, bagian kepala dibuka, lalu wajah dan pipi jenazah ditempatkan ke tanah. 6. Tubuh jenazah sunnah diberi penopang atau dalam bahasa Jawa gelu, terbuat dari tanah yang digumbalkan. Lazimnya disiapkan 7 buah gelu untuk menjaga agar jenazah tidak berubah terlentang atau terlumpuh. 7. Sebelum ditimbuni tanah, tubuh jenazah wajib ditutupi dengan papan kayu atau lainnya agar tanah timbunan tidak langsung mengenai jenazah. Bagi mayat perempuan hendaknya dibentangkan kain dan sebagainya di atas kuburnya pada waktu ia dimasukkan ke dalamnya. Sesudah itu dilanjutkan ditimbun dengan tanah, galian kubur sampai cukup. Yang ke-8, jenazah dibacakan azan dan iqamah. Yang ke-9, disunahkan bagi para pengiring untuk menabur 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. Setelah itu ditumpahkan atau diuruk tanah ke atas jenazah tersebut. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Dibuat gundukan seperti punuk unta. Demikianlah bentuk makam Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, kuburan disiram dengan air dingin sekalipun tanah telah basah oleh air hujan. Yang ke-11, juga sunnah ditanami atau diberi bunga. Yang ke-12, kuburan diberi batu nisan sebagai tanda. Yang ke-13, setelah proses penguburan selesai, sunnah dibacakan talqin dengan bahasa Arab dan sunnah diterjemahkan dengan bahasa yang dimengerti oleh para pengantar jenazah. Yang ke-14, setelah proses pemakaman selesai, para pengantar sunnah tidak langsung pulang, tapi diam dulu dan berpikir atau membaca Al-Quran untuk mendoakan si mayit. Berikutnya yang keempat, ketika orang yang mengantarkan jenazah: 1. Tafakur, meresapi arti sebuah kematian. 2. Berjalan di depan dan di dekat mayit. 3. Menaklukkan ramai-ramai dan bersuara keras serta membicarakan masalah dunia. 4. Sunnah dengan jalan kaki, mengantarkan jenazah ke kuburan dengan naik kendaraan, hukumnya makruh. 5. Mengantarkan jenazah sampai proses penguburan selesai secara sempurna. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah terus menyolatinya, maka ia mendapat pahala 1 qirot. Jika sampai menyaksikan penguburannya, maka mendapatkan pahala 2 qirot. Lalu Nabi ditanyakan, apa maksud 2 qirot? Nabi menjawab, 1 qirot seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Demikianlah dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik itu dari kata maupun perbuatan. Kami dari kelompok 12 mengakhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.